Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, siang ini Allah masih izinkan kita menghirup udaranya. Allah masih mengizinkan kita hari ini bisa melangkah ke rumahnya. Didetakkan jantung kita, detakan demi detakan. Kita masih makan makanan yang Allah berikan, minuman yang Allah siapkan buat kita. Sampai Allah mengatakan, "Aantum anzaltumuhu minal musni am nahnu munziluha?" Apakah kalian yang menurunkan air yang kalian minum atau kami, kata Allah. Maka kita bersyukur hari ini bertasbih, sujud, bertakbir, membesarkan namanya, mengagungkan namanya atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sejenak kita bertasbih kepada Allah dari hati kita penuh penghayatan, keikhlasan. Bersama-sama dengan saya kita bertasbih memujinya agar bertambah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sama-sama Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi subhan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Imran 133 Allah memberikan kita sebuah gambaran bagaimana surga dan buat siapa ia diciptakan. Ketika Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Terkadang Allah menggunakan kalimat sari'u atau di lain ayat dikatakan wasabiku untuk menandakan bersegera. Karena hidup ini dinamis. Bapak Ibu, ya. Kenapa Allah suruh katakan bersegeralah? Karena di antara kita tidak ada yang pernah tahu kapan jadwal kita berjumpa dengan Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada di antara kalian tahu kapan ia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin. Allah siapkan surga. Wasari'u ila magfiratin, dan bersegeralah. Untuk apa? Magfirah, daripada ampunan Allah. Kemudian wa jannatin ardhas samawati wal ard, dan Allah ciptakan surga buat orang-orang yang tadi.
yang bersegera mohon ampun kepada Allah, punya salah buru-buru mohon maaf sama Allah, punya salah sama manusia buru-buru minta maaf sama Allah. Wa'iddat lil muttaqin, dipersiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Maka ayat 134-nya Allah berikan ciri-ciri siapa orang-orang yang berhak mendapat surga, yang surga seluas langit dan bumi. Yang pertama, Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Mungkin kita kalau ditanya, Pak, kita ahli surga enggak ya? Mungkin kadang-kadang kita dalam hati, kayaknya sih masuk juga Pak Ustadz. Kayaknya sih ahli surga juga. Tapi kita lihat, adakah ciri-ciri ini ada dengan kita? Apa ciri yang pertama? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, yaitu mereka yang mau infak, sedekah, berbagi di dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kita Pak kalau lagi banyak duit, proyek lolos ya, mungkin gampang. Habis gusuran ya, sedekah tuh gampang. Tapi kalau lagi sempit, susah apa gampang nih? Di rumah aja belum bisa Pak Ustadz. Gitu. Gak usah itu deh. Ya. Ada orang-orang minta sama kita. Gitu. Ya. Beberapa kali lagi di mobil, lagi di rumah, assalamualaikum, gitu ya. Minta-minta gitu. Sering nggak kita abain? Kadang belum ngasih udah suuzon duluan tuh. Ya, modus jangan-jangan nih. Udah nggak ngasih, suuzon lagi. Ada nggak begitu? Ya. Padahal ayatnya sering kita baca. Tapi belum tentu bisa berat ngamalinnya. Maka ini ahli surga. Fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang-orang yang meminta jangan kamu tolak. Coba Pak, evaluasi berapa sering orang minta kita tolak. Padahal ayatnya sering kita baca tuh. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang-orang yang meminta pertolongan jangan kamu tolak. Ini beratnya Pak. Maka ada kisah tuh Pak. Ada pengusaha dililit utang 5 miliar habis. Wah, Masya Allah. Baru dapat bayar utangnya 1 miliar. Ini kisah nyata gitu ya. Dia tinggal punya mobil nih Pak. Datang ke seorang ustaz. Ustaz, saya punya utang segini miliar. Udah nggak mungkin saya bisa bayar. Ustaz. Tuh kalau pernah orang yang pernah punya utang ngerasain tuh utangnya banyak ya, aset kita nggak setimpal gitu ya. Wah, hidup segan mati nggak mau tuh. Kata ustaznya, kamu punya apa? Saya tinggal punya mobil Innova satu-satunya. Kamu jual? Oke Ustaz, kata. Diambil sedikit, berapa juta buat kehidupan dia, sisanya disedekain. Kamu sedekain? Ya. Subhanallah Pak. Akhirnya ini pengusaha udah pusing, stres, ya. Bingung mau kemana. Mobil udah dijual. Ya, kalau nggak salah sekitar laku 325, 300 disedekahin, 25 jutanya dipakai buat sisa kehidupannya. Gimana bayar sisanya yang masih bermiliar? Dilalah dia main ke bandara, Pak. Main ke bandara, ketemu temennya. Bro, wah, ngapain di sini? Ente, wah, saya mau ke luar negeri nih, gitu kan. Terus, iya, ente ngapain? Wah, saya nggak tahu juga sih mau kemana. Lah ngapain di sini? Katanya. Ceritalah, begini. Udah gini aja. Itu saya ada usaha sapi. Kamu urusin dah. Kamu kan orang manajemen dulu, pengusaha. Kamu urusin dah. Saya mau lama tinggal nih. Akhirnya, oke, deal. Diurusin tuh Pak sapinya. Sapinya diurusin. Kemudian keuntungannya ada. Dicicil pelan-pelan. Sampai akhirnya teman yang di luar negeri lupa. Bro, situ punya usaha nih kayaknya nggak diurusin apa gimana nih?
Apa mau saya bayarin? Udah gini aja dah. Saya udah nggak ngurusin lagi tuh, udah ambil aja dah, urusin aja dah situ dah. Kamu bayar segini aja. Oh, masya Allah. Ya. Sedekah yang tadi dia tawakal sama Allah, ternyata utangnya dilunasin dengan cara seperti itu. Dengan sedekah dia dalam keadaan sempit yang dia nggak punya apa-apa, ternyata Allah lancarkan, bahkan Allah bukakan semua masalah. Bapak kalau nggak pengen dimarahin Allah nggak pengen murka gampang. Ngapain Pak? Sedekah. Kata Rasulullah, sedekah itu memudarkan amarah Allah. Ini sedekahnya luar biasa. Apalagi dalam keadaan sempit. Maka saya bilang kalau lagi kaya, Bapak punya duit gampang, gitu ya. Lagi nggak punya duit segitu-segitunya, gitu kan. Terus kita mau berbagi, ini ciri-ciri di antara ciri orang yang bertakwa. Ya. Yang kedua, apa cirinya? Wal kadhiminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarahnya ketika marah. Berat apa susah nih Pak? Kita atasan, bawahan marah, kita orang tua sama anak. Kalau giliran marah kita di jalanan, kita bener gitu. Di depan kita main salip-salip aja gitu. Masya Allah. Potensi marahnya tinggi. Dan kita bisa marah, tapi bisa kita bisa tahan. Nah, ini ciri-ciri orang bertakwa ahli surga nih. Ya. Maka bagaimana Al-Imam Ali Zainal Abidin, cicit dari baginda Nabi. Ya. Suatu ketika beliau pernah lagi iktikaf di masjid, Pak. Beliau tuh sering banget, demen banget iktikaf. Ya. Ada seorang pengusaha, seorang pengusaha datang ke situ, pengen ke negeri itu, ke kampung itu, pengen jenguk temannya. Datang ke masjid, habis sholat masjid tidur. Ya kita dan ini habis sholat ini kan rebah-rebahan dikit, ya kan, ngaji sambil rebah-rebahan, ya kan. Ya. Nah, akhirnya begitu tidur, uangnya hilang Pak. Begitu uangnya hilang, diambil. Ternyata ada yang ngambil. Dia tuduh Imam Ali Zainal Abidin nih. Ini Imam Ali Zainal Abidin Pak, terkenal orang yang sholat sunnahnya sampai 1000 rakaat dalam riwayat. Ya. Orang yang dermawan. Setiap malam bawa gandum sendiri ke rumah fakir miskin di tengah malam. Gak ada yang tahu. Taunya ketika beliau sudah meninggal, baru ternyata beliau orang yang dermawan. Akhirnya dituduh lah, "Hei Tuan, Tuan ambil duit saya." "Oh, duit yang mana?" "Udah nggak usah pora-pora, dari pertama saya datang cuma ada Tuan yang di sini. Tuan nggak pulang-pulang." Akhirnya ini Imam Ali Zainal Abidin bukan kaleng-kaleng, saudara. Ya. "Berapa uang Tuan?" "Kalau sekarang mungkin 10 juta. Ikut ke rumah saya," katanya. Akhirnya datang bareng ke rumahnya, dikasih, "Ini uang Tuan." "Emang duit saya," katanya. Tuan pakai pora-pora aja, senyum aja. Kalau kita Pak dituduh nggak melakukan, gimana tuh Pak? Di pojokan iktikaf, dituduh. Yang enak kita tunjuk jidatnya, ya. Lu asal nuduh aja gitu ya. Tapi lihat, akhirnya diberikan itu 10 juta cuma-cuma. Akhirnya ini pengusaha pulang ke rumah temannya, sampai ke rumah temannya, main, "Bro, tadi aneh ke masjid, ente tidur enak banget, pules banget, sampai ngorok begitu. Tuh duitnya, udah saya amanin." "Hah? Jadi duit saya situ yang amanin?" "Iya, takut hilang." "Ya Allah, tadi saya nuduh si Fulan." "Fulan siapa? Gimana orangnya?" Begini. "Ya, urusan ente, parah ente. Icit Nabi itu," katanya. "Oh, minta maaf dah buru-buru." "Ya Allah, jadi saya salah tuduh nih." "Iya, minta buru-buru. Nih, datang nih orang ke rumah Cicit Nabi, udah lemes, mukanya merah, malu hati. Ketuk pintu, "Assalamualaikum." "Salam." Dibuka, Masya Allah, tetap senyum tuh Imam Ali Zainal Abidin. Begitu masuk, "Mau minum apa, makan apa?" "Enggak Tuan." "Ada apa?" "Kurang duitnya." Oh, Masya Allah. Kata beliau, "Tuan, tadi saya salah nuduh Tuan.
ternyata duit saya diselamatin sama teman saya, bukan Tuan yang ngambil. Saya minta maaf Tuan. Nih saya balikin duit saya nih, duit Tuan yang tadi saya sangka duit saya balikin Tuan 10 juta. Gitu ya. Kata Imam Ali Zainal Abidin, kami adalah kaum yang ketika sudah memberi, kami pantang menerimanya kembali. Buat Tuhan saja. Oh, Masya Allah. Wal kadhiminal ghaiz, mereka orang-orang yang mampu menahan amarah ketika marah. Nah, yang terakhir, ya, ayat yang berikutnya Allah sambung, wal afina anin nas, gampang maafin orang lain. Pak, orang tuh kalau ada 3 hal ini belum bisa berubah, dia nggak bakal punya kesadaran dan nggak bakal bisa jadi manusia yang sempurna. Apa korelasi dengan ayat ini? Yang pertama, orang kalau punya sifat bahil, dia nggak bakal bisa ngerubah diri dia apapun. Bahil itu kan lambang menggenggam. Kalau udah digenggam kita nih, ya kadang udah nggak mau keluar, susah keluar. Maka orang yang bahil itu tidak akan masuk surga sekalipun dia orang alim. Orang pelit itu adalah dimusuhin sama manusia, deket sama neraka. Ada nggak orang demen sama orang yang pelit? Nggak ada, Pak. Ada gitu orang, lu kenapa main sama dia? Pelitnya gue demen. Nggak ada tuh. Ya, jadi ternyata orang yang pelit, bahil, kikir, buntut gasir gitu ya. Tuh nggak, orang kalau belum berubah Pak, nggak bakal bisa tuh berubah. Kalau masih bahil, dia nggak bakal bisa jadi manusia yang asik, manusia yang enak gitu ya. Nah yang kedua, orang yang ada ego tadi itu, ngerasa paling pinter, merasa paling soleh, ngerasa paling alim, merasa paling tinggi, merasa paling ganteng, merasa paling cantik, nih ego nih. Jasad kita itu diboncengi, disimpenin ruh. Jasad yang ditumpangi oleh ruh. Sifat itu, ego itu kalau masih nempel Pak di situ, maka saya sering sampaikan orang kalau dia benci sama orang, pendendam, ya, itu ruhnya sampai dia meninggal masih nyimpen di ruhnya. Makanya kalimatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa. Ya. Wahai jiwa yang tenang tuh yang hatinya bersih. Illa man atallaha biqalbin salim, mereka yang bisa berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih. Orang kalau jasadnya meninggal, udah tinggal jasadnya, yang masih hidup ruhnya itu di situ. Ya. Nah, kalau orang udah bisa ninggalin egonya, ya, karena ego nanti berangkatnya apa Pak? Biasanya awalnya iri. Kalau udah iri, naik stadiumnya hasad. Udah hasad, dengki. Udah dengki, dendam. Kalau udah dendam nih, bahaya. Ini ego. Kemarin kita viral bagaimana seorang polisi, seorang istri, sama-sama polisi, ya, dibakar, lakinya diborgol, kemudian dibakar hidup-hidup. Ego. Maka ketika dia bahil, kemudian dia masih ego, kemudian terakhir wal afinaninas tadi, dia nggak bisa maafin orang. Wah udah. Kalau 3 ini kumpul sama manusia, udah bahil, egonya tinggi, dan pasti ini berkaitan. Karena orang kalau bahil pasti kan egonya ngerasa punya gue, gitu ya, punya saya, gitu ya. Kemudian dia wal afinanas nggak mau maafin orang. Orang dianggap kecil semua, ngerasa paling benar, paling mulia. Nah ini 3 nih ada di manusia, dia nggak mungkin punya kesadaran sampai kapanpun. Nggak bisa jadi manusia yang samil, kamil, mutakamil. Nggak bisa menjadi manusia yang sempurna. Makanya Rasulullah tuh radiyah murdiyah. Tingkatan hatinya orang yang paling tinggi, ridho biridonya. Makanya kalimatnya, ya nafsul mutmainnah irji ila rabbika dulu video waktu jannah itu, ya nafsul mutmainnah irji ila rabbika mardiyah itu ridho, ya. Ridho dengan keadaan, ridho dengan kesalahan orang. Nah itu kalau bisa sampai pada tahap itu kita, dan perlu latihan nggak Pak? Iya, kita perlu latihan. Ngilangin bahil, ngilangin ego, mau maafin orang tuh perlu latihan. Nah mudah-mudahan kita enaknya kalau sering hadir di majelis ilmu itu, makin nambah ilmu, ternyata oh ada yang salah nih. Ya. Kalau ke dokter, jasadiah kita yang diperiksa, kalau ke majelis seperti ini, ruh kita, penyakit hati kita ada nggak ya?
Kalau ngelihat orang jatuh kok seneng, ngelihat orang susah kok seneng, jangan-jangan nih ada penyakit di hati. Kok ngerasa paling baik, ngerasa paling mulia, ini berarti ada penyakit hati kita. Nah ini mudah-mudahan ini bisa kita kikis dan perlu latihan Pak, latihan gak bahil. Dulu sedekah 5.000 naik 10.000, naik 10.000 naik 20.000. Begitu juga tadi ego, penyakit hati, iri hati ya. Kalau lihat orang seneng, alhamdulillah gitu. Ya Allah ya. Nah, jadi kemudian gampang maafin kalau ada orang salah. Yang paling berat, yang paling mahal Pak adalah sedekah harga diri. Apa sedekah harga diri? Maafin orang lain. Rasulullah bilang, kamu tuh sedekah kayak Abu Domdom. Abu Domdom tuh kalau malam ngomong, ya Allah, tadi saya dimarahin sama si fulan, tadi saya difitnah sama saya udah maafin ya Allah siapapun. Tiap malam Pak, ya Allah siapapun hari ini yang nyakitin saya, ya Allah fitnah saya udah maafin ya Allah. Ini sedekah harga diri. Ini lebih dahsyat daripada sedekah uang kita. Mudah-mudahan ya bersedekah dalam sepi dan kelapangan. Kemudian alladzina yunfiquna bisa nahan amarah, enggak gampang marah, kemudian gampang maafin orang. 3 itu bisa kita amalkan setelah ini, dan memang perlu proses, tapi insya Allah sedikit demi sedikit insya Allah kita bisa mengatakan, bisa yang dikatakan oleh Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang bisa berjumpa denganku, orang yang punya hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah sucikan hati kita. Maka Allah katakan terakhir, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung siapa orang yang disucikan hatinya, dan rugi siapa yang mengotori hatinya. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.